Dan bahan baku jin adalah khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-14 Allah berfirman, manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal jan min marijin min nar. Dan sedangkan yang namanya jin diciptakan dari nyala api yang membara. Apa kesamaan jin dengan manusia? Kesamaan jin dengan manusia, jin memiliki akal dan nafsu. Manusia juga sama, memiliki akal dan nafsu. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga sama memiliki beban perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan program PHB, Pola Hidup Bahagia. Bahagia itu mudah, semudah kita tersenyum. Sahabat-sahabat, sebelumnya kita berbicara sedikit tentang iblis. Siapakah iblis itu? Dialah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang awalnya mulia karena derajatnya sama seperti malaikat, namanya Azazil. Tapi karena satu kesalahan yang dia yakini kebenarannya, dia berbuat salah, tapi ternyata salah menurutnya. Dia berbuat salah, tapi menurutnya benar, dan ternyata salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Azazil berubah menjadi iblis. Dan siapakah iblis? Ternyata iblis namanya ataupun makhluknya disebut jin. Jadi iblis itu makhluk Allah Subhanahu wa taala dari bahan jin ataupun dari golongan jin ya, yang memiliki sifat fisik tertentu. Berbeda dengan malaikat dan juga manusia. Dan bahan baku jin adalah khalaqal insan min salsalin kal fakhar. Dalam surah Ar-Rahman ayat ke-14 Allah berfirman, manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar. Wa khalaqal jan min marijin min nar. Dan sedangkan yang namanya jin diciptakan dari nyala api yang membara. Jin adalah makhluk dan iblis adalah nama. Berarti jin yang pertama namanya Azazil ataupun jadi berubah menjadi iblis ketika dia sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kesamaan jin dengan manusia? Kesamaan jin dengan manusia, jin memiliki akal dan nafsu. Manusia juga sama, memiliki akal dan nafsu. Jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga sama memiliki beban perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mungkin mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku diciptakan di dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang menciptakan? "Wa ma khalaqtul jinna." Tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali selama dia hidup tugasnya hanya satu, beribadah kepada Allah. Jadi tugas si jin beribadah, tugas manusia juga beribadah. Berarti selama kita hidup, agar kita bahagia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ikrar setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu wahai Allah kami beribadah, dan kepadamu wahai Allah kami memohon pertolongan. Ternyata kalau kita lihat dari tafsir-tafsir yang memang maksur, apa yang terjadi? Ibadah
ternyata sarana kita meminta tolong kepada Allah. Wahai Allah, aku beribadah kepada Engkau, dan wahai Allah, aku pun meminta tolong kepada Allah, kepada Engkau. Artinya apa? Pertolongan Allah akan hadir selama kita beribadah dengan baik. Berarti dua makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan selama hidup itu untuk beribadah. Siapa dia? Jin dan juga manusia. Siapakah jin pertama? Dialah namanya Azazil yang berubah menjadi iblis. Dan siapakah manusia pertama? Dialah yang namanya Adam, yang sekarang ini sudah banyak anak-anaknya. Jin punya anak keturunan, manusia punya anak keturunan. Tokoh pertama jin adalah Azazil ataupun iblis, dan ini menjadi biang keburukan. Tapi anak-anak jin yang lainnya belum tentu mengikuti iblis. Sama Adam punya keturunan namanya manusia, tapi belum tentu manusia-manusia yang turunan Adam ini mengikuti Adam. Ada kalanya anak manusia mengikuti perilaku iblis, tapi ada kalanya anak-anak iblis mengikuti perilaku Adam. Masya Allah. Untuk itu, kenapa Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidaklah menciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada diriku ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ikhwan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat sekalian, kita semua hidup ini hanya untuk beribadah, dan ternyata pertolongan Allah itu ada di dalam ibadah, sesuai dengan ikrar kita yang tadi saya sebutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah hanya kepadamu. Wahai Allah, kami pun meminta tolong hanya kepadamu. Berarti pertolongan Allah berbanding lurus dengan kesungguhan kita beribadah. Ibadah memiliki sesuatu yang sangat luar biasa di dalam konteks manusia. Maka untuk itu, jika kita semua, jika sahabat sekalian ingin bahagia, maka perbaiki ibadah kita kepada Allah, dan di sana ada pertolongan Allah. Gak usah khawatirkan dengan masalah yang datang kepada kita. Gak usah khawatirkan dengan sesuatu yang mungkin menjadi beban diri kita. Tapi takutlah andai kata ibadah kita tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang sungguh-sungguh, kurang ikhlas, kurang fokus, kemudian juga di waktu-waktu sisa, maka waspadalah terhadap itu semua. Dan kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.